Halo semua, bersama saya Mas Sayu. Kita akan melanjutkan pembahasan modul klasifikasi. Ini adalah video kedua tentang desain eksperimen. Kita akan membahas faktor-faktor apa yang bisa diobservasi dalam eksperimen dan apa pengaruh dari setiap faktor itu terhadap variabel respons. Suatu eksperimen merupakan suatu tes atau sejumlah tes di mana kita mengobservasi faktor-faktor yang mempengaruhi output. Faktor-faktornya tergantung apa yang ingin diobservasi. Kemudian yang diobservasi adalah perubahan terhadap respon, biasanya dalam bentuk ukuran kinerja tertentu, sehingga kita bisa menyimpulkan sesuatu. Desain eksperimen dibutuhkan karena tidak ada satupun algoritma learning yang selalu unggul dalam semua kasus. Selain itu, karena jumlah eksperimen dalam project machine learning itu dalam range puluhan sampai ribuan eksperimen yang harus dilakukan, dibutuhkan sistematik eksperimen sehingga eksperimen itu bisa di-manage dengan baik, yang mana yang sudah dilakukan, mana yang sedang running, dan yang mana yang akan dilakukan. Hal inilah yang membuat machine learning eksperimen itu biasanya waktunya lama. Suatu desain eksperimen bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling penting dan mendapatkan konfigurasi faktor yang mengoptimasi respons. Di dalam machine learning sendiri, fungsi objektifnya adalah mendapatkan akurasi, mendapatkan model yang memiliki akurasi generalisasi tertinggi, kemudian model yang memiliki kompleksitas minimal, atau model yang robust terhadap faktor-faktor yang tidak terkendali. Dalam eksperimen, faktor-faktor yang diobservasi merupakan variabel independen untuk menentukan pengaruhnya pada variabel dependen. Nah, ini di sini kita sebut dengan faktor-faktor yang terkontrol. Pada machine learning sendiri, dependent variable ini berupa kemampuan estimasi model terhadap unseen data. Ada eksperimen pemilihan fitur, artinya independent variabelnya adalah input features. Kemudian kalau eksperimennya tuning parameter, tuning model, maka independent variabelnya adalah hyperparameter dari algoritma learningnya. Sedangkan eksperimen perbandingan model ini membandingkan atau independent variabelnya adalah algoritma learning dengan spesifik configuration-nya. Sedangkan faktor-faktor yang tidak terkontrol adalah noise atau faktor random pada resampling maupun penentuan initial state. Panduan di dalam eksperimen machine learning itu berupa langkah-langkah mulai dari menentukan tujuan dari eksperimennya dengan jelas, apakah efektivitas atau efisiensi atau ada tujuan yang lain, kemudian menentukan variabel respon sesuai tujuan tersebut, lalu menentukan faktor-faktor yang akan diobservasi dan nilai atau level dari setiap faktor, kemudian menentukan strategi eksperimennya seperti apa dan skema dari eksperimennya, apakah hold out atau K-fold cross validation. Kemudian melakukan eksperimen. Setelah eksperimennya dilakukan, analisis hasil eksperimennya. Setelah itu barulah dilakukan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi. Mari kita bahas 3 strategi eksperimen yang ada. Misalkan kita sekarang punya 2 faktor yang sedang kita observasi dan setiap faktor memiliki 5 nilai. Jadi di sini ada faktor 1 dengan 5 nilai dan faktor 2 dengan 5 nilai. Strategi pertama adalah best guess, di mana di sini dibutuhkan intuisi untuk mendapatkan nilai tebakannya. Tebakan pertama misalkan di 3,3, dihitung nilai responnya, kemudian cari tebakan yang lain, dihitung nilai responnya, dan seterusnya sampai dianggap cukup. Kemudian, strategi yang kedua adalah one factor at a time. Kita akan mulai dari nilai default, misalnya 3,3, kemudian satu faktor diam, nilainya tetap, misalkan faktor kedua tetap, kita akan mengubah faktor kedua tetap, misalnya di sini.
kita akan mengubah faktor 1 saja untuk semua nilainya. Kemudian begitu juga nanti faktor 1 tetap, faktor 2 yang berubah. Sedangkan strategi yang ketiga ini adalah factorial design atau grid search. Semua kombinasinya dicoba. Bisa kita lihat bahwa pada base case ini dibutuhkan intuisi yang baik untuk menentukan tebakan-tebakan berikutnya, dan ini tidak sistematis. Tidak ada jaminan dia akan mendapatkan konfigurasi yang terbaik. Sedangkan one factor at a time ini mengasumsikan adanya independensi antar faktor sehingga mereka tidak terlalu saling berpengaruh. Sedangkan untuk yang factorial design ini membutuhkan waktu yang lama karena kombinasinya bisa sangat besar. Pada tahapan desain eksperimen, selain menentukan strategi eksperimen juga ditentukan skema validasinya. Kita akan lihat ada 3 skema validasi, yaitu validasi holdout, di mana data dibagi menjadi training data, validation data, dan test data. Kemudian untuk setiap konfigurasi, model dibangun dari training data, lalu dihitung nilai respon terhadap validation data. Kemudian dari semua konfigurasi dibandingkan nilai respon terhadap validation datanya, lalu dipilih satu atau beberapa model terbaik. Kemudian untuk beberapa konfigurasi yang terbaik, biasanya kita membentuk modelnya dari training dan validation data yang digabung. Tapi ini boleh iya, boleh tidak. Boleh saja hanya menggunakan training data, tergantung jumlah data yang dimiliki. Kemudian setelah model-model itu dibangun, dari model-model dari konfigurasi terbaik, kemudian dites terhadap tes data. Lalu, skema yang alternatif kedua adalah k-fold cross validation. Jadi data dibagi dua saja, yaitu training dan testing. Untuk data training, ini dilakukan untuk setiap konfigurasi, dilakukan k-fold cross validation. Jadi dipartisi dulu sebanyak K, kemudian setiap partisi itu dalam setiap iterasinya, ini jadi akan dilakukan K iterasi, setiap partisi mendapat kesempatan untuk menjadi data validasi. Sedangkan data yang lain digabung untuk menjadi data training. Nah, sama seperti tadi, semua konfigurasi dilakukan k-fold cross validation, dibandingkan, lalu diambil satu atau beberapa model terbaik, kemudian dibangun dalam satu training data, lalu dites terhadap tes data. Skema validasi yang ketiga adalah bootstrap validation. Jadi, di sini ada parameter K yang menyatakan jumlah iterasi untuk melakukan validasi. Nah, di setiap iterasi dibentuk bootstrap sampel. Bootstrap sampel ini diambil dari training data. Jadi, kalau training data ini memiliki elemen sebanyak N, maka akan di-resampling sebanyak N yang memungkinkan adanya duplikasi data. Lalu data validation-nya adalah komplement dari data training tersebut. Jadi yang belum masuk ke data training itu menjadi data validation-nya. Ini dilakukan sebanyak K iterasi. Kemudian seperti yang tadi, ini dilakukan untuk setiap konfigurasi, lalu konfigurasi yang terbaik itu kemudian akan dibangun model dari training data secara keseluruhan, lalu dilakukan tes terhadap tes data. Ini adalah contoh bootstrap sampel dengan N sama dengan 5. Jadi kalau misalnya terdapat data dengan nilai 2, 4, 4, 5, 7, maka bootstrap sampel yang dihasilkan itu bisa duplikasi 7, duplikasi 4, atau duplikasi 5 dan 2. Dari sini kemudian bisa dibangun validation datanya. Pada contoh ini terdapat X1 sampai X5, yang kemudian untuk iterasi pertama, X3 ini muncul 3 kali, lalu X1 dan X5, sehingga X2 dan X4 menjadi validation set-nya. Begitu juga untuk eksperimen 2 sampai dengan K. Ini adalah contoh skenario eksperimen one factor at a time. Di sini kita bisa lihat
Untuk P1 sampai dengan P4 ini memang one factor at a time. Jadi untuk satu saat untuk 5 kelompok faktor yang diamati ini dilakukan perubahan hanya untuk satu parameter saja. Tetapi bisa kita lihat untuk skenario P5 di sini ini adalah grid search. Semuanya kemudian dicoba kombinasinya sehingga menghasilkan 81 kombinasi. Sebagai penutup, kita sudah mempelajari design of experiment itu apa dan kenapa masih dibutuhkan. Lalu adanya guideline untuk eksperimen di machine learning. Kemudian kita sudah melihat ada 3 strategi yang bisa digunakan, yaitu best guess, one factor at a time, dan grid search. Kemudian kita juga dalam mendesain eksperimen memperhatikan skema validasinya, ada holdout, k-fold cross validation, atau bootstrap validation. Hal penting lainnya untuk diingat adalah kita menentukan model terbaik itu berdasarkan error terhadap data test, jadi bukan terhadap data training.